Hola Mina! Setelah sebelumnya saya sudah membahas Black Clover chapter 384 dan chapter 385 versi ofisial atau terjemahan resminya. Di video kali ini saya akan bahas lanjutannya atau chapter akhir dari edisi kali ini, itu chapter 386. Oke, tanpa lama-lama lagi kita langsung masuk saja ke pembahasannya. Let's go! Black Clover chapter 386 berjudul Gejolak. Seperti biasa, di halaman pertama ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, Ashiar telah ditumbangkan kembali oleh Mereoleona. Di panel awal, kita melihat Mereoleona yang berhasil mengalahkan Ashiar Silva dengan cukup mudah. Mereoleona berkata, "Aku tidak mengenal monster sepertimu." Lalu sebelum benar-benar melebur dan menghilang, dengan sisa kesadarannya, Ashiar Silva membalas ucapan Mereoleona dengan berkata, "Begitu pula aku." Kemudian Mereoleona melihat ke atas, ke arah Asta dan Yuno yang sedang bertarung melawan Lucius dengan kecepatan tinggi di langit. Pertarungan itu sudah tidak bisa lagi disebut sebagai duel biasa. Kecepatan dari sihir dan anti-sihir bercampur menciptakan pemandangan yang benar-benar sulit diikuti oleh mata manusia biasa. Saat itu Asta dan Yuno berhasil menghempaskan kedua pedang milik Lucius. Tapi sayangnya Lucius masih belum tersentuh sama sekali, walaupun dia cukup kerepotan. Lucius berkata, "Merepotkan sekali. Begini saja, kalian mungkin bisa mengatasi ini, tapi bagaimana dengan para penduduk di bawah sana?" Lalu Lucius melepaskan serangan berbagai macam atribut sihir sekaligus, sehingga menciptakan sebuah serangan yang benar-benar sangat besar. Api, air, bumi, angin, petir, cahaya, kayu, dan masih banyak lagi. Semuanya membentuk tombak yang tajam, lalu berpadu menciptakan satu serangan masif yang berputar membentuk bola raksasa. Asta dan Yuno sangat panik melihatnya, karena serangan itu terlihat seperti sebuah meteor yang bersiap menghantam tanah tempat para penduduk berada. Ketika serangan itu terbentuk, kita melihat panel luas yang menampilkan seluruh kerajaan Clover. Dan saat itu semua orang, baik kesatria sihir, para penduduk, dan para ilmuwan, semuanya memandang langit dengan wajah penuh ketakutan karena mereka merasa sihir yang begitu besar dan kompleks itu mustahil dihentikan dengan kekuatan biasa. Melihat mereka yang sudah kehilangan harapan, Lucius berkata, "Wahai para manusia, saatnya kalian memulai hidup baru yang bahagia." Serangan dahsyat itu Lucius beri nama Maximum Ultimate Magic United Force. Yuno dan Asta pun saat itu sangat panik karena mereka berada dalam situasi yang tidak menguntungkan. Yuno berkata, "Kalau kami fokus menghentikan serangan itu akan menjadi celah bagi Lucius untuk menyerang kami." Lalu Asta berkata, "Tapi kami tidak punya pilihan lain." Hanya saja, sebelum mereka bergerak untuk menghentikan serangan itu, tiba-tiba terdengar suara dari bawah yang berteriak, "Kalian berdua, fokus saja pada Lucius." Orang yang berteriak itu adalah Fugoleon, yang saat itu sudah bersama kakaknya, yaitu Mereoleona. Fugoleon berkata, "Sekarang aku juga bisa menggunakan ini, Spirit Dive." Fugoleon kini sepenuhnya menyatu dengan roh api salamander, yang ditandai dengan tanduk dan sayap yang tumbuh di tubuhnya. Tembakan api pun dilepaskan oleh Fugoleon dalam mode Spirit Dive dan Mereoleona dalam mode Exercitus Leonum. Tapi serangan mereka masih belum cukup untuk menghentikan serangan yang sangat masif dari Lucius. Fugoleon berkata, "Kobaran apinya." Mereoleona melanjutkan ucapan Fugoleon dengan berkata, "Masih belum cukup ya?" Lalu di belakang mereka terlihat Leopold meluncur dengan cepat menggunakan bunga sakura milik Kirsch. Fugoleon dan Mereoleona pun langsung memanggil Leopold. Leopold sempat terkejut karena akhirnya kakak-kakaknya membutuhkan bantuannya. Dengan raut wajah yang bahagia dan penuh semangat, Leopold berteriak, "Siap!" Saat itu Leopold langsung mengingat momen masa kecilnya dulu yang berjuang jatuh bangun untuk bisa diakui dan bertarung bersama kakak-kakaknya. Leopold berkata, "Kakak-kakakku, akhirnya aku bisa bertarung bersama kalian." Setelah Leopold bergabung, tembakan api mereka menjadi sangat besar karena Leopold menggunakan rune yang sepertinya dia perintahkan untuk memperbesar tembakan api itu. Tembakan api itu pun menembus serangan besar Lucius dan berhasil menghancurkannya hingga berkeping-keping. Sementara itu, Asta dan Yuno menembus kobaran api. Lucius terlihat terkejut. Lalu Asta yang sudah berada di hadapan Lucius langsung melepaskan tebasan, tapi Lucius masih bisa menahannya. Hanya saja, dengan kecepatan dan sinkronisasi yang harmonis di antara Asta dan Yuno, Lucius semakin terdorong dan terpojok. Saat itu, Silp dan Libe terlihat puas. Mereka berkata, "Ah, ini luar biasa." Silp berkata, "Aku dan Yuno menjadi satu." Lalu Libe berkata, "Aku dan Asta menjadi satu." Dan saat itu, baik Asta maupun
maupun Yuno sudah mencapai versi sempurna dari form mereka masing-masing. Asta dengan Devil Unionnya dan Yuno dengan Spirit Dive-nya. Yuno kini lebih bercahaya. Dia memiliki 2 mahkota. Lalu ada shell yang melingkar di lehernya. Di dadanya terlihat simbol clover daun 4 yang besar dan di tengahnya ada simbol bintang yang lebih kecil. Sementara Asta, seluruh tubuhnya atau kulitnya menjadi hitam, kecuali wajah dan luka menyilangnya yang tetap berwarna putih. Selain itu tidak ada perubahan bentuk apapun dalam armornya. Tidak seperti saat dia menggunakan Devil Union untuk pertama kalinya. Bentuknya kali ini seperti Asta pada umumnya, hanya memiliki tanduk, sayap, dan juga kulitnya berwarna hitam. Kali ini terlihat seperti Asta yang berubah menjadi iblis seutuhnya. Melihat perubahan mereka, Lucius pun semakin panik. Lalu dengan kecepatan yang harmonis, mereka berdua meluncur ke arah Lucius dan melepaskan tebasan yang berhasil mengenai Lucius. Dan momen itu mengakhiri Black Clover Chapter 386 versi ofisial atau terjemahan resminya. Sebelum berakhir, seperti biasa ada sebuah catatan editor yang kali ini berbunyi, kilatan cahaya dan ledakan dahsyat. Bagaimanakah akhir dari pertarungan ini? Oh iya, dalam preview untuk chapter berikutnya, ada sesuatu yang menarik dan cukup unik untuk diperhatikan. Di sana tertulis kata Cho Kurai Makusu, yang jika diterjemahkan berarti super klimaks. Nah, kata ini bukan sekedar istilah biasa, karena dalam sejarah penggunaan kata oleh editor dan tim produksi Black Clover, kanji Cho atau kata super ini belum pernah digunakan sebelumnya untuk mendeskripsikan klimaks sebuah pertarungan. Biasanya Tabata hanya menggunakan kata Kurai Makusu atau klimaks saja untuk menggambarkan momen puncak pertempuran tanpa tambahan super di depannya. Artinya, ketika kata super klimaks ini muncul, Tabata dan tim editorial benar-benar ingin menegaskan bahwa apa yang akan kita lihat selanjutnya adalah titik tertinggi dari seluruh konflik utama di arc ini. Sebuah momen yang bisa dikatakan menjadi ledakan terakhir dari pertarungan para karakter utama, terutama antara Asta, Yuno, dan Lucius. Jadi bisa dikatakan bahwa Black Clover chapter berikutnya kemungkinan besar akan menjadi chapter penentuan akhir di hari penghakiman. Tapi bukan berarti Black Clover akan langsung tamat setelah itu. Kita bisa cukup yakin akan hal itu, karena Tabata masih punya banyak hal yang harus diselesaikan sebelum menutup cerita ini sepenuhnya. Selain itu, hampir setiap seri di shonen besar selalu menyertakan epilog yang berfungsi untuk memberi napas bagi para pembaca setelah pertempuran besar berakhir. Kita harus bisa melihat dulu bagaimana dunia sihir pulih, bagaimana para karakter menata kembali hidup mereka, dan mungkin bagaimana Tabata menyiapkan Black Clover menuju babak baru atau sekedar menutup kisahnya dengan penuh makna, seperti sebuah time skip di mana antara Asta atau Yuno akan menjadi kaisar sihir. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian memiliki pendapat, asumsi, spekulasi, dan bahkan teori, kalian bisa tuliskan semuanya di kolom komentar. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam narasi maupun dalam terjemahan dan penyebutan istilah asing. Tetap nantikan konten Black Clover dan konten menarik lainnya hanya di Animangatik. Sekali lagi terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.